Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini akan membahas tentang bentuk penyajian data. Nah, bentuk penyajian data itu terdiri atas dua. Yang pertama adalah tabel, yang kedua adalah dalam bentuk diagram. Di mana dalam bentuk tabel ini kita biasanya mendapat informasi itu dari tabel itu tidak mudah diingat karena datanya itu berupa angka. Jadi rumit ya, maksudnya tidak mudah kita ingat informasinya, terus tidak terlalu menarik. Nah, jadi peneliti itu biasanya menggunakan atau menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram. Kenapa menggunakan diagram? Karena dalam bentuk diagram itu, informasinya itu kita mudah mengingat. Jadi pembaca itu mudah mengingat informasinya, terus lebih menarik juga, dan informasi yang disampaikan itu dalam bentuk gambar. Jadi itu lebih menarik. Nah, diagram itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah diagram garis, yang kedua adalah diagram batang, dan yang ketiga adalah diagram lingkaran. Nah, diagram garis ini digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan, yang datanya kontinu. Namun dapat juga digunakan pada data yang berdistribusi frekuensi atau data berkelompok. Nah, misalnya data pada jumlah penduduk setiap tahun, curah hujan per bulan, jumlah produksi barang setiap tahun itu disajikan biasanya dalam bentuk diagram garis. Nah, kelebihan dari diagram garis ini, jadi kita bisa mengetahui secara langsung perkembangan data dari pola yang tergambar. Nah, dan kita juga bisa membandingkan 2 atau lebih diagram garis untuk menentukan perbedaan perkembangan dari beberapa data. Nah, itu ya kelebihan dari diagram garis. Nah, untuk diagram batang ini merupakan diagram yang digunakan untuk memperlihatkan bagaimana perkembangan statistik dari beberapa kurun waktu. Nah, umumnya juga diagram batang ini digunakan pada data yang berdistribusi frekuensi atau data berkelompok. Itu lebih umum digunakan pada diagram batang. Nah, untuk diagram lingkaran ini merupakan penyajian data statistik yang memperlihatkan persentase. Jadi ketika datanya itu bentuknya persentase, itu biasanya digunakan adalah diagram lingkaran. Jadi langkah-langkah dari peneliti biasanya itu yang pertama adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Namun itu informasinya belum cukup jelas ya, jadi pembaca masih bingung dengan tabel yang disampaikan. Jadi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan peneliti, itu biasanya menggunakan diagram. Nah, pemulihan diagram ini jadi memilih diagram garis kah, batang, atau lingkaran itu tergantung dari tujuan peneliti. Jadi untuk lebih jelasnya kita berikan suatu contoh. Nah, ini itu merupakan contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi, pertama-tama peneliti pasti menyajikan dulu dalam bentuk tabel. Namun, kita sulit ya mengetahui informasi yang disampaikan tersebut. Jadi, tidak mudah kita ingat informasinya. Nah, di sini misalkan suatu peneliti ingin menunjukkan tingkat penduduk Kalimantan Tengah tahun 2003 sampai 2009. Jadi kita ingin melihat ya tingkat penduduk Kalimantan Tengah. Nah, berhubung ini adalah kabupaten-kabupaten, jadi ini kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi kita jumlahkan semua ya supaya menjadi satu kesatuan, yaitu jumlah penduduk Kalimantan Tengah. Untuk menjumlahkan, misalkan ini penduduk Kalimantan Tengah. Di jumlah penduduk Kalimantan Tengah itu kita jumlahkan semua dari berbagai kabupaten dengan menggunakan rumus SAM.
Di mana rumus sum itu kita tulis saja ya, tulisannya SUM. Itu kita klik, terus kita blok dari data 1 sampai terakhir, kita enter. Nah, inilah jumlah data Kalimantan Tengah pada tahun 2003. Ini datanya sebelumnya saya peroleh dari sumber datanya dari BPS ya. Nah, ini tahun 2003, bagaimana kita menjumlahkan 2004? Ya, kita tidak perlu lagi menuliskan rumus. Tinggal ini ditekan, terus ditarik. Nah, dilepas. Udah ya? Kita mendapatkan jumlah data penduduknya. Kita ingin melihat tingkat penduduk Kalimantan Tengah. Polanya seperti apa? Jadi kita bisa blok datanya, terus insert, dan masukkan pilih diagram garis. Nah, sudah jadi ya, langsung jadi nih. Ini belum terlalu menarik ya jika seperti ini. Bagaimana supaya informasinya lebih menarik lagi? Ini kan 1, 2, 3 ini apa? Kita tidak tahu. Untuk menggantinya, klik kiri 1 kali, terus klik kanan, dan select data. Ini kita edit ya, yang 1, 2, sampai 6 tadi ini kita edit. Kita blok. Sudah ya, oke. Oke, jadi ini cukup ya informasinya seperti ini. Untuk lebih mempercantik ini bisa dihilangkan ya garisnya. Terus jika kita ingin mengubah warnanya bisa, ini diklik 2 kali. Terus ini pilih dan ubah. Warnanya ini pada line ya, line. Line itu warnanya misalkan merah. Nah, warna merah nih. Ini cukup ya, informasinya cukup jelas. Kita dapatkan bahwa dari tahun ke tahun tingkat jumlah penduduk itu mengalami peningkatan yang signifikan. Ini misalkan dari tahun 2003 itu naik terus sampai 2009 itu terus mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, jadi informasinya ini yang kita dapatkan itu cukup mudah kita ingat ya, dibandingkan dengan melihat suatu angka-angka seperti ini itu sulit kita menyimpulkan suatu informasi itu. Nah, seperti itu ya contoh dari diagram garis dan cara membuatnya. Nah, ini kita bisa mengubah ini. Misalkan kita ingin memberikan penjelasan mengenai ini apa sih? Ya, kita bisa eksis. Ya, kita tulis di sini. Ini merupakan jumlah penduduk. Nah, yang ini kan kita tahu ini adalah tahun ya, 2003 sampai 2009 ini, jadi tidak perlu. Nah, di delete aja, jadi bisa langsung seperti ini. Dan kita juga bisa mengubah background dari tabel ini. Dari diagram ini. Itu kita ganti saja di sini. Diklik ya ini, terus fill. Terus kita ganti, misalkan kita warna abu, ya bisa juga. Nah, tergantung selera kita lah, masing-masing. Nah, ini adalah diagram garis. Nah, bagaimana diagram garis dalam membedakan antara data satu dengan data yang lainnya? Misalkan ada 2 data kita ingin bandingkan. Ini Kota Waringin Barat dan Kota Waringin Timur, kita blok, insert seperti yang tadi. Nah, ini adalah gambarnya. Ini kita ubah juga tadi, kita select datanya, kita edit, lalu kita blok, 2003 sampai 2009, oke. Nah, jadi dari diagram ini kita dapat menyimpulkan bahwa Kota Waringin Timur memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi dibandingkan Kota Waringin Barat. Jadi kita bisa langsung bandingin ya. Jadi ketika di sini tuh dalam bentuk angka ya kita susah membandingkan
Jadi ini kita bisa lihat ya perbandingannya. Nah, polanya juga kita bisa lihat nih. Polanya dari Kota Waringin Barat itu di mana tahun 2008 sampai 2009 ya, di sini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, ini bisa diubah-ubah juga datanya, backgroundnya bisa diubah, ini diklik saja, diganti misalnya ini warnanya seperti ini kurang menarik. Misalkan warna seperti ini ya bisa juga, tergantung selera kita. Nah, ini bisa kita save di sini saja. Lalu, apakah hanya bisa membandingkan dua data? Oh, tidak. Itu bisa juga membandingkan misalkan 4 data. 5 data, 6 data, ya terserah. Itu misalkan insert, terus dilihat nih. Langsung terlihat ya bahwa di sini Kota Waringin Kapuas itu penduduknya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Ya, sudah terlihat jelas ya di sini. Nah, baik. Ini kita tidak perlu mengubah-ubah ya. Nah, untuk kita bandingin diagram batang. Jadi diagram batang ketika kita ingin melihat tingkat penduduk, bisa juga menggunakan diagram batang, tapi lihat dulu nih. Misalkan seperti ini ya. Kita ubah tadi ini dengan cara yang sama. Terus kita edit. Kita blok. Oke. Nah, ini kita hilangkan saja. Kita hilangkan. Nah, kita ubah dulu supaya lebih menarik lagi. Nah, kita bandingkan. Ini itu adalah tingkat penduduk Kalimantan Tengah. Kita bisa lihat ini mengalami peningkatan. Namun, ya tergantung peneliti ingin menggunakan diagram batang atau diagram garis. Namun saya sarankan untuk data kontinu itu lebih baik menggunakan diagram diagram garis. Karena diagram batang ini tidak terlalu menarik. Mengapa demikian? Karena kita ini saja, andaikan datanya banyak. Jadi datanya misalnya ada 50-an, jadi 50 tahun. Nah, itu sulit kita melihat ini. Nah, jika garis seperti ini tuh langsung terlihat jelas peningkatannya seperti ini. Nah, itu ya untuk diagram garis dan diagram batang. Sebenarnya dua-duanya data kontinu bisa digunakan, namun lebih baiknya saya sarankan itu menggunakan diagram garis untuk data yang kontinu. Nah, bagaimana diagram batang digunakan itu pada saat datanya seperti ini? Itu dalam bentuk frekuensi. Misalnya, ini data berkelompok. Misalnya pada nilai ujian statistika pada kelas A itu mendapat ada 3 orang. Dapat B ada 10 orang. Begitupun yang dapat E ada 1 orang. Nah, ini kita bisa buat diagram batang. Jika datanya berkelompok seperti ini tuh lebih disarankan menggunakan diagram batang. Jadi kita bisa lihat ya bahwa yang paling tinggi itu adalah banyak yang mendapatkan nilai C, ada 20 orang. Sedangkan yang mendapatkan nilai A itu cuma sedikit. Nah, ini juga bisa diubah sama seperti yang tadi. Ini bisa kita hilangkan, diklik saja, ini dihilangkan. Ini juga bisa diganti. Di fill-nya itu ganti misalkan warna merah. Nah, ini juga bisa diganti. Misalkan diagram batang nilai ujian statistika. Nah, ini cukup menarik ya. Misalnya kita ganti juga latarnya menjadi ini. Nah, seperti ini tuh cukup menarik. Mengapa pada diagram
batang itu menggunakan tabel yang frekuensi karena datanya kita bisa langsung mengambil suatu informasi. Nah, jika dalam bentuk diagram garis ini bisa dilihat. Nah, kita bisa bandingkan ya diagram batang pada data yang distribusi frekuensi dengan diagram garis pada data yang distribusi frekuensi. Nah, lebih baik yang mana? Menurut saya lebih menarik itu menggunakan diagram batang karena memang umumnya jika diagram batang itu digunakan pada data distribusi frekuensi. Nah, bagaimana diagram lingkaran? Diagram lingkaran itu kan biasanya dalam bentuk presentasi. Jadi ini presentasinya, misalkan ini presentasi atau biasa digunakan misalnya ini berapa jumlahnya, jumlahnya itu adalah dari 3 sampai sini. Jumlah datanya ada 37. Jadi di sini presentasinya itu sama dengan di sini 3 dibagi 37, di sini dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena ini merupakan presentasi. Ini kita kunci biar bisa nanti ditarik ya. Enter. Oke, ini 8%, kita tarik. Nah, datanya seperti ini. Ketika kita jumlahkan sum 100 kan. Nah, ini adalah presentasinya. Misalkan kita ingin menggunakan 2 angka saja. Misalkan 8,11% ya. Jadi ini adalah presentasi. Misalkan kita ingin membuat diagram lingkaran. Ini 1, 2, 3, 4 kita ubah ya, form select data, ini diganti seperti yang tadi ya. Nah, jadi kita bisa lihat, misalkan kita ingin menunjukkan datanya, itu bisa di plus, terus data lagi. Nah, bisa dilihat ya bahwa sini adalah 54,05%. Nah, ini untuk mempercantik lagi tuh bisa diubah menggunakan ini, misalkan ingin mengganti latarnya seperti ini ya, terserah, sesuka hati saja. Ini adalah diagram lingkaran. Ini modelnya juga bisa kita ubah, kita bisa memilih dari model-model di atas. Saya ini terserah pilih yang mana bisa. Kita bisa nggak ini merubah warna-warna dalam sini? Bisa. Ini diklik saja, salah satunya misalkan ingin mengganti yang warna abu ini menjadi warna merah juga bisa. Ini diklik 1 kali, terus muncullah di sini dan diganti sini fill colornya, misalkan warna merah. Nah, warna merah kan, ini juga bisa klik saja, terus ganti warnanya, misalkan warna biru. Maaf, ini saja ya. Ini saja warna, misalkan seperti itu ya. Nah, ini merupakan diagram lingkaran.
cukup jelas ya perbedaan antara diagram lingkaran, diagram batang, terus diagram itu. Dan ini merupakan cara penyajian data juga. Nah, baiklah, cukup sekian ya untuk praktikum kali ini tentang bentuk-bentuk penyajian data. Jadi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.